Bab 1656 tanpa sayuran. Aliansi tim petualang bukanlah satu-satunya kekuatan yang dikacaukan oleh kemajuan tiba-tiba Zero Wing. Eselon atas beberapa negara adikuasa dan aliansi persatuan tingkat pertama juga menunjukkan Zero Wing dengan pandangan tidak percaya. Apa yang coba dilakukan Zero Wing? Perilaku Zero Wing membingungkan semua orang. Medan ngarai yang gelap adalah kompleks. Meskipun tampaknya ada banyak jalan yang akan mengarah ke puncak ngarai, hanya beberapa yang benar-benar layak. Selain itu, waktu sangat penting ketika melintasi berbagai jalur. Satu kesalahan bisa dengan mudah menempatkan seluruh tim dalam situasi berbahaya. Tidak akan mengherankan jika tim bahkan dihilangkan. Meskipun pemain akan kehilangan hanya 20% dari EXP mereka dan dikirim kembali ke titik awal ketika mereka meninggal di Primordial Divine Ruin. Beberapa kematian secara signifikan akan melemahkan tim dan meningkatkan kesulitan serangan itu. Untuk pendatang baru di Primordial Divine Ruin, seperti Zero Wing dan aliansi tim petualang, cara teraman melalui ngarai yang gelap adalah dengan mengikuti berbagai negara adidaya yang sudah terbiasa dengan uji coba lantai pertama. Tentu saja, ikut serta tidak selalu berarti keamanan. Bahkan jika dua tim mengambil jalur yang sama, waktunya tidak akan sama. Dalam hal ini, itu akan tergantung pada kemampuan komandan. Meskipun, untuk dua kekuatan super yang menggerebek kehancuran untuk pertama kalinya, ini tidak akan menjadi masalah. Kepemimpinan pasukan memiliki pemahaman yang sempurna tentang posisi tim mereka dan dapat meminimalkan kerugian mereka saat mereka mengikuti kekuatan super lainnya. Rantai komando tim petualang, bagaimanapun, kacau karena beberapa pemimpinnya. Akibatnya, aliansi tim petualang menderita banyak korban karena berusaha mengikuti setelah negara adikuasa. Tetapi aliansi itu masih bernasib lebih baik daripada jika ia merintis jalannya sendiri. Namun, Zero Wing bahkan tidak mengerti prinsip dasar seperti itu dan telah langsung menuju puncak ngarai. Selain itu, anggota Zero Wing bergerak dengan langkah besar, tidak memperhatikan monster di jalan mereka, tidak seperti tim lain yang dengan hati-hati dan mantap maju. Tiba-tiba, Kola, Turtledove, Yewumian, dan Violet Cloud bergegas di depan tim Zero Wing, menyerbu ke jalan kerikil yang berisi sejumlah besar hantu yang berkeliaran. Sementara itu, 15 MT dari tim Cahaya Sihir 15 MT menjaga bagian belakang tim, sementara pihak penakluk berpisah dan menutupi sisi. Ghost Knight, mayat hidup, kepala suku, level 50, HP 6 juta per 6 juta. Ghost Berserker, mati, Tuhan, level 52, HP 17 juta per 17 juta. Umum hantu, mati, Grand Lord. Level 55, HP 85 juta per 85 juta. Saat Kola dan yang lainnya bergerak melalui ngarai, para ksatria hantu dan pengamuk hantu yang berkeliaran dengan cepat menemukan kehadiran mereka. Seperti serigala lapar yang baru saja menemukan daging, para hantu melonjak menuju trio MT. Apakah mereka mencoba untuk membuat diri mereka terbunuh? Apakah mereka benar-benar berusaha untuk menggiling para hantu seolah-olah mereka adalah monster biasa? Semua orang tercengang ketika mereka menyaksikan Kola, Turtledove, dan Yewumian menarik lebih banyak Ghost Knight dan Ghost Berserkers. Primordial Divine Ruin memiliki persediaan monster yang tak ada habisnya, dan bahkan jika pemain membunuh monster ini, EXP dan rampasan yang diberikan tidak signifikan dibandingkan dengan monster di luar kehancuran. Menggerinda monster-monster ini sama sekali tidak sepadan dengan usaha. Meskipun, untuk berbagai kekuatan yang hadir, itu tidak terlalu penting bahkan jika sejumlah besar ksatria hantu dan pengamuk hantu mengeroyok mereka karena mereka lebih dari mampu mengalahkan monster-monster ini. Sebaliknya, bahaya sebenarnya dari ngarai datang dari banyak kerangka yang ditempatkan di atasnya. Baut yang mereka tembakkan dari busur melengkung mereka sekuat serangan tier 2. Bahkan level 50. Tier 1 MTS akan dipaksa mundur dengan beberapa langkah dan kehilangan sekitar 4000 HP jika mereka memblokir salah satu baut ini dengan perisai mereka, jika diserang secara langsung. Mereka akan mati setelah 2 atau 3 pukulan. Oleh karena itu, penting ketika memilih jalur melalui ngarai untuk memilih satu dengan medan yang menguntungkan yang dapat digunakan untuk memblokir serangan panah dan menurunkan kemungkinan bertemu Jenderal Roh. Dalam sekejap mata, lebih dari 500 ksatria hantu dan puluhan pengamuk hantu mengejar Kola dan yang lainnya. Selain itu, kerangka di kedua sisi ngarai telah mengarahkan dan menembak busur mereka pada trio MT. Namun, Kola dan yang lainnya tidak memperhatikan serangan masuk yang tak terhitung jumlahnya dan terus maju tanpa berpikir, menarik lebih banyak monster saat mereka pergi. Keributan itu bahkan memikat beberapa jenderal roh yang berkeliaran. Baik, semua orang, biaya, ikuti kelompok Kola, si Feng mengungkapkan senyum ketika dia melihat segerombolan monster menyerang Kola dan yang lainnya. Pada tahap permainan ini, tidak ada yang lebih akrab dengan reruntuhan ilahi primordial selain dia. Dia tahu bahwa reruntuhan ilahi primordial adalah tes bertahan hidup. Meskipun itu adalah pertama kalinya ia mengunjungi reruntuhan ilahi primordial di Kekaisaran Orc, setiap kehancuran memiliki tes yang hampir sama. Sudah menjadi rahasia umum dalam kehidupan sebelumnya bahwa uji coba lantai pertama Primordial Divine Ruin akan menjadi lebih berbahaya karena tim menghabiskan lebih banyak waktu di sini. Ambil berbagai kekuatan super, misalnya. Meskipun mereka telah membiasakan diri dengan jalur ke puncak ngarai dan karenanya, dapat membatasi jumlah serangan panah yang mencapai tim mereka, tidak mungkin untuk menghindari korban sepenuhnya. Faktanya, tim berbagai negara adikuasa terus kehilangan anggota saat mereka maju sekarang.
Selain itu, ketika mereka mendekati lebih dekat ke puncak ngarai, tingkat korban mereka menjadi lebih parah. Untuk membuat keadaan menjadi lebih buruk, pemain yang mati dan membiarkan sistem menghidupkan kembali mereka akan muncul kembali di titik awal. Begitu mereka melakukannya, mereka tidak akan bisa mengejar kekuatan utama mereka. Adapun tim berhenti di tengah jalan untuk membangkitkan yang jatuh, itu hanya akan berakhir menyebabkan tim menderita lebih banyak korban. Karena itu, anggota tim yang meninggal di tengah-tengah ngarai sama baiknya dengan dieliminasi kecuali terjadi penghapusan tim. Cara terbaik untuk menantang uji coba lantai pertama adalah mengirim pemain sebagai umpan dan menarik tembakan musuh, sementara anggota tim lainnya mengikuti di belakang. Melakukan hal itu akan sangat mengurangi jumlah serangan yang diterima tim dan jauh lebih aman daripada mengikuti salah satu rute yang lebih terlindungi. Satu-satunya masalah dengan metode ini adalah bahwa para pemain yang bertindak sebagai umpan harus cukup kuat. Kekuatan utama juga harus menjaga jarak yang cukup dari umpan. Jika kekuatan utama terlalu dekat, mereka akan menarik agro monster yang gelisah. Jika kekuatan utama jatuh terlalu jauh di belakang, umpan akan bergerak melewati jangkauan serangan kerangka. Untungnya, ini bukan pertama kalinya Si Feng menggunakan strategi ini. Pemahamannya tentang posisi timnya sangat akurat. Dengan Valet Laut di tengah, kelompok Kola mendorong ke depan. Saat mereka menghadapi banyak serangan, HP mereka terus menurun. Untungnya, kepala suku peringkat Ghost Knight dan Lord peringkat Ghost Berserkers tidak banyak ancaman. Ancaman sebenarnya datang dari Jenderal Roh dan serangan panah berat dari kedua sisi ngarai, khususnya. Saat ini, segerombolan ksatria hantu mengejar kelompok 4 Kola, dan meskipun situasinya tampak mengerikan, itu berhasil dalam bantuan kelompok karena para Jenderal Roh mengalami kesulitan mencapai para pemain. Sayangnya, hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk serangan panah otomatis. Ketika Kola, Turtle Dove, dan Ye Wumian menggunakan perisai mereka untuk memblokir baut panah masuk, mereka akan sedikit menegang dan kehilangan sekitar 1.500 HP. Ketika kekuatan lain memperhatikan kerusakan yang diterima Kola dan timnya, mereka tidak bisa membantu kecemburuan mereka. Tidak seperti Kola dan yang lainnya, MTS mereka menerima lebih dari minus 4.000 kerusakan bahkan ketika mereka berhasil memblokir baut panah. Ini berarti bahwa trio MT dari Zero Wing dapat bertahan 3 kali serangan yang MTS mereka bisa. Namun, mereka masih mencemooh Zero Wing karena kepemimpinannya yang bodoh. Jika Kola dan teman-temannya mendapat dukungan dari sejumlah besar tabib, mereka praktis tidak bisa dibunuh. Namun, Zero Wing benar-benar membiarkan ketiga MTS yang kuat ini mengisi daya sendiri. Itu adalah pemborosan sumber daya yang sembrono. Dengan bagaimana tim memanfaatkan Kola dan yang lainnya, tidak masalah jika mereka bisa menahan 2 atau 3 hit lebih banyak daripada MTS lainnya. Benar saja, HP Kola, Turtle Dove, dan Ye Wumian mulai berkurang dengan cepat. Dalam waktu singkat, mereka telah kehilangan lebih dari sepertiga HP mereka. Eselon atas berbagai kekuatan super itu menyesali kerugian. Trio MT hanya memiliki penyembuh tunggal untuk mendukung mereka, dan itu tidak cukup untuk membuat ketiga pemain tetap hidup. Tapi setelah beberapa saat, para adik kuasa melihat sesuatu yang aneh. Meskipun Kola, Turtle Dove, dan HP Ye Wumian telah jatuh di bawah angka 25%, Valet Laut belum siap untuk mengeluarkan mantra. Apa yang sedang terjadi? Bukankah gadis itu seorang ulama? Atau apakah dia memiliki semacam dendam terhadap MTS itu? Semua orang menyaksikan Valet Laut dengan kebingungan. Namun, sementara kerumunan penonton bertanya-tanya tentang keraguan wanita muda itu, Kola melihat bar HP-nya sendiri. Mari kita mulai, kata Kola. Alih-alih panik, suaranya mengandung sedikit kegembiraan. Turtle Dove dan yang lainnya kemudian mengangguk sebagai tanggapan. Setelah itu, Kola berteriak sebelum melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tiba-tiba, pilar cahaya keemasan turun dari langit dan menyelimuti kelompok Kola, menerangi ngarai yang gelap. Tiba-tiba, 4 penghalang emas menyelimuti setiap anggota kelompok. Langkah Kola yang baru saja digunakan tidak lain adalah tingkat 2 keterampilan, perisai ilahi, yang telah diperoleh Si Feng dari tanah tanpa tulang. Saat diaktifkan, skill memberikan buff Divine Shield, yang bertahan selama 30 detik hingga maksimal 10 pemain. Buff mengurangi damage yang masuk dari serangan tier 3 atau di bawahnya sebesar 50% dan serangan di atas tier 3 sebesar 20%. Buff juga meningkatkan attack speed dan movement speed sebesar 20% dan efek penyembuhan yang diterima sebesar 100%. Divine Shield adalah skill yang sangat kuat, meskipun memiliki kelemahan cooldown 1 jam. Valet Laut juga menggunakan mantra tier 2, Doa Suci. Mantra mempengaruhi semua sekutu dalam radius 50 yard dan memberi mereka buff hot yang menyembuhkan mereka berdasarkan Valet Laut's mana. Selain itu, pemain yang terkena doa suci akan menerima buff pengurangan kerusakan 20%. Mantra memiliki durasi 1 menit dan cooldown 20 menit. Di bawah pengaruh kedua keterampilan ini, anggota kelompok Kola masing-masing memulihkan lebih dari 8.000 HP setiap detik. Kerusakan yang mereka terima berkurang hingga jumlah yang menyedihkan juga. Pergantian peristiwa ini memungkinkan grup Kola untuk maju dengan mudah sementara sisanya dari tim Zero Wing mengikuti di belakang. Dalam waktu kurang dari 1 menit, anggota Zero Wing telah mencapai puncak ngarai. Bab 1657 izin berkelanjutan. Suara pertempuran telah memenuhi ngarai yang gelap, tetapi ketika anggota Zero Wing mencapai puncak, berbagai kekuatan, yang masih terlibat dalam pertempuran, terdiam. Itu benar-benar mungkin. Untuk sesaat, semua orang kehilangan kata-kata saat mereka menatap anggota Zero Wing.
Mereka telah menginvestasikan banyak upaya dan membuat banyak pengorbanan selama penggerebekan mereka sebelumnya untuk menemukan rute terbaik ke Ngarai. Dan mereka masih akan menderita sebelum mereka mencapai zona aman di puncaknya. Namun, Zero Wing telah berlari ke puncak Ngarai tanpa memandang sekeliling mereka sekilas. Tidak hanya tim guild yang berhasil, tetapi mereka juga hanya kehilangan beberapa pemain, yang praktis bisa diabaikan. Tentu saja, Zero Wing luar biasa, gumam Praying Lotus, bulu matanya berkibar saat dia menyaksikan Si Feng, komandan tim Zero Wing. Tidak ada persekutuan lain yang berani seberani itu. Kelompok yang digunakan dua keterampilan Kola sangat kuat. Meskipun mereka bukan keterampilan kebal, efek gabungan telah menihilkan ancaman dari hantu dan busur silang yang berat. Mereka hanya berhasil berkat atribut dan keterampilan yang kuat, kata Wild Ocean, mengklik lidahnya. Lantai berikutnya akan menjadi lebih sulit, dan atribut dasar akan menjadi kurang penting. Jika mereka mencoba menarik aksi lain seperti itu, mereka akan terbunuh. Petik 2. Meham, Lotus Doa tidak memarahi kata-kata lautan liar kali ini. Bagaimanapun, apa yang dikatakan pemuda prajurit perisai itu benar. Saat para pemain menggali lebih dalam ke Primordial Divine Ruin, cobaan yang mereka hadapi akan menjadi lebih sulit. Mereka juga akan menemukan lebih banyak jebakan yang berbeda. Daripada hanya mengandalkan kekuatan mentah, pemain harus mengandalkan kemampuan teknis mereka di lantai bawah. Metode Brute Force yang digunakan Zero Wing hanya bisa digunakan di lantai pertama. Tidak mungkin untuk menghapus lantai berikut dengan metode yang sama. Sejalan dengan itu, para pemain akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menemukan peluang dan menghargai lebih jauh ketika mereka mengeksplorasi. Praktis tidak ada yang penting di lantai bawah tanah pertama reruntuhan. Seseorang akan sangat beruntung jika mereka menemukan Bronze Treasure Chest. Meskipun pemain juga bisa menemukan teknik bertarung di lantai bawah tanah pertama, kemungkinan itu sangat tipis. Jika seseorang ingin penjarahan yang lebih baik, mereka harus mencapai lantai bawah tanah ketiga Divine Ruin. Hanya lantai 3 dan ke bawah yang menawarkan peralatan level 50 plus tingkat atas. Pada saat yang sama, peluang menemukan teknik bertarung dan harta lainnya juga meningkat. Si Feng tidak bergegas menuju kehancuran setelah mencapai puncak Ngarai. Sebagai gantinya, dia membuat semua orang beristirahat di zona aman. Konsumsi stamina dan konsentrasi pemain jauh lebih parah di Primordial Divine Ruin daripada di luarnya. Jika mereka tidak beristirahat, mereka mungkin gagal uji coba yang seharusnya bisa dilewati. Sementara itu, satu-satunya tempat di mana pemain bisa beristirahat di Primordial Divine Ruin adalah zona aman yang ditetapkan sistem. Perangkap dan monster ada di mana-mana, dan jika mereka santai, bahkan untuk sesaat, di lokasi-lokasi ini, mereka dengan cepat akan kehilangan nyawa mereka. Setelah anggota Zero Wing beristirahat selama beberapa waktu, tim berbagai negara adidaya mulai berdatangan di zona aman, satu demi satu. Namun, tidak seperti Zero Wing, berbagai negara adidaya hanya memiliki sekitar 80% dari 1.500 anggota ditambah mereka telah memasuki kehancuran. Sisa pemain mereka harus menunggu sistem menghidupkan kembali mereka, membentuk tim dengan pemain lain untuk mencari peluang dan harta di lantai pertama. Setelah semua orang beristirahat, mereka menuju lantai bawah tanah kedua. Lantai kedua berisi hutan primer. Visibilitas di sini bahkan lebih buruk daripada di Ngarai gelap lantai pertama. Bahkan pemain tier 2 hanya bisa melihat hingga 80 yard jauhnya. Saat para pemain melintasi hutan, mereka dibombardir oleh semua jenis serangan mantra entah dari mana dari waktu ke waktu. Mantra ini mengemas pukulan, dan bahkan tier 2 MTS hanya bertahan setelah 3 atau 4 serangan langsung. Tier 1 MTS beruntung bisa selamat dari 2 hit. Jika pemain ingin mencapai zona aman berikutnya hidup-hidup, mereka harus mengandalkan kecepatan reaksi dan pengambilan keputusan masing-masing. Mereka harus menghindari atau memblokir serangan secara instan saat ditargetkan. Hanya dengan melakukan hal itu tabib akan memiliki kesempatan menyembuhkan mereka. Semua menyembuhkan di dunia tidak akan menyelamatkan mereka jika mantra menyerang mereka secara langsung. Lantai 2 kehancuran juga jauh lebih besar dari lantai pertama, sebuah bukti sifat unik dari kerusakan ilahi primordial. Saat tim berkembang, mereka akan menemukan peta yang lebih besar, memaksa pemain melakukan perjalanan jarak yang lebih jauh dan menghadapi lebih banyak bahaya. Si Feng tidak memiliki strategi khusus untuk melewati persidangan lantai 2. Dia hanya bisa mengirim tim cahaya ajaib dan pihak penakluk ke tank sebanyak mungkin hit, membatasi jumlah korban yang diderita tim. Secara keseluruhan, Zero Wing tidak berjalan hampir seperti halnya berbagai negara adidaya. Setelah mencapai lantai bawah tanah ketiga, kesulitan yang semakin meningkat terlihat jelas. Metode yang diperlukan untuk membersihkan lantai 3 tidak seperti 2 lantai pertama. Berbagai serangan dan perangkap yang harus dihadapi pemain juga berubah. Sekarang, pemain harus mengumpulkan jumlah batu teleportasi yang cukup untuk melanjutkan ke lantai 4. Setiap batu teleportasi hanya bisa mengangkut 100 pemain, dan hanya monster peringkat Grand Lord lantai 3 yang akan menjatuhkan mereka. Orang hanya bisa membayangkan betapa sulitnya untuk membunuh bos peringkat Grand Lord di lingkungan yang berbahaya. Tidak heran mengapa hanya berbagai negara adidaya yang baru saja melewati lantai 3 sejauh ini, meninggalkan aliansi persekutuan kelas 1 di belakang. Ketika Si Feng berdiri di titik awal lantai 3 dan mengamati gurun tandus di depannya, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Awan-awan menutupi langit di atas dataran sejauh yang bisa dilihatnya. Petir sering turun, menghiasi tanah dengan tanda hangus. Tidak hanya sambaran petir mengandung banyak kekuatan,
tetapi mereka juga sangat cepat, secara signifikan lebih cepat dari serangan mantra normal. Saat menghadapi serangan eja yang normal, pemain ahli bisa mengelak atau memblokir selama eja dilemparkan dari jarak tertentu, tetapi serangan kilat dari atas sangat cepat. Peningkatan kesulitan uji coba ini luar biasa. Selanjutnya, pemain harus membunuh level 55 Grand Lords. Namun, berbagai tim adik kuasa, yang baru saja tiba, bereaksi seolah-olah mereka tidak melihat kilat membombardir dataran. Mereka dengan cepat berpisah menjadi dua kelompok. Meninggalkan satu di belakang di zona aman sementara yang lainnya dengan berani melangkah ke tanah tandus untuk mencari Grand Lord yang peringkatnya Thunder Beast dan Thunder Elementals. Petir terus turun dari langit, tetapi anggota negara adik kuasa dengan cepat bermanuver di sekitar serangan. Selain beberapa pemain sial, yang telah menjadi sasaran beberapa serangan petir, sebagian besar mampu menghindari serangan alami. Bahkan jika mereka gagal menghindar tepat waktu, penyembuh tim mereka akan segera memulihkan HP yang hilang. Sebaliknya, game tingkat pertama dan tim petualang tidak yakin bagaimana untuk melanjutkan. Jika mereka hanya harus menghindari sambaran petir, sebagian besar anggota mereka akan berhasil, tetapi dengan penambahan monster, kekacauan akan terjadi. Mereka jatuh ke petir, atau monster akan membantai mereka. Jadi bagaimana jika mereka mendapat banyak pemain sejauh ini? Mereka masih tidak akan membersihkan lantai 3. Wild Ocean tidak bisa membantu tetapi memflash tim Zero Wing, yang masih menduduki titik awal, seringai mengejek. Atribut dasar pemain tidak lagi menjadi kunci untuk menyelesaikan uji coba begitu mereka mencapai lantai bawah tanah ketiga. Di sini, standar pertempuran individu lebih penting. Jika sebuah tim tidak bisa mengalahkan bos peringkat besar sementara dihujani oleh sambaran petir, itu tidak akan menjelajah lebih jauh di Primordial Divine Ruin. Pemimpin persekutuan, tingkat serangan sambaran petir dan jumlahnya terlalu tinggi. Aku khawatir tidak lebih dari 50 anggota kami yang bisa bertarung sambil menghindari serangan. Haruskah kita menggiling bosses untuk teleportasi seton hanya dengan tim 50 orang? Meskipun itu akan memperlambat kita seharusnya tidak memiliki masalah mengumpulkan batu teleportasi yang diperlukan, Aqua Rose menyarankan. Jika ada guild lain, kecuali negara adik kuasa, menghadapi situasi seperti itu, mereka kemungkinan akan terjebak di sini. Bahkan Zero Wing hanya memiliki beberapa ahli yang bisa bertarung di zona petir ini. Bahkan arai pertarungan armor penakluk akan sangat efektif. Sementara itu, mencoba menyerang Grand Lords dengan sedikit ahli tidak mungkin. Ini juga mengapa berbagai guild kelas 1, yang telah mencapai lantai bawah tanah reruntuhan ketiga sebelumnya, tidak pernah membersihkannya. Namun, Zero Wing berbeda. Timnya memiliki lebih dari 10 pemain tier 2 dan seharusnya tidak memiliki masalah membentuk tim penyerang beranggotakan 50 orang yang dapat menghindari petir saat melawan bos. Sayangnya, merampok Grand Lords level 55 dengan hanya 50 anggota akan memakan banyak waktu, lebih banyak waktu daripada berbagai tim serbuan negara adidaya. Yang masing-masing memiliki sekitar 300 anggota. Tidak dibutuhkan, kita semua akan pergi bersama. Si Feng berkata, tersenyum ketika dia menggelengkan kepalanya. Semua orang, untuk sesaat, Aqua Rose mengira dia salah dengar si Feng. Bersantai, jika ini adalah jebakan lain, kita mungkin tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Tetapi jika kita hanya harus berurusan dengan kilat, kita tidak perlu khawatir, kata si Feng. Dia kemudian mengambil buku tebal-tebal dari tasnya. Item ini tidak lain adalah buku cuaca kuno. Bab 1658 Might of the Ancient Book. Di seberang gurun yang luas, berbagai negara adidaya memburu bos dengan presisi terorganisir. Sementara itu, guild kelas 1 dan tim petualang top hanya bisa menonton dari dalam zona aman. Meskipun tim-tim ini memiliki beberapa ahli yang bisa menghindari serangan petir, pemain yang bisa menghindar saat bertarung dengan Grand Lord sama jarangnya dengan bulu burung Phoenix. Grand Lord level 55 sudah merupakan musuh yang sangat sulit, dan tim kehilangan pemain bahkan selama serangan normal. Oleh karena itu, mencoba untuk menyerang satu orang sementara cacat parah hanya akan bunuh diri. Untuk mengimbangi kurangnya jumlah mereka, berbagai guild dan tim petualang kelas 1 telah mencoba mengumpulkan para ahli mereka untuk menyerang bos. Namun, meski telah beberapa kali mencoba, mereka gagal. Meskipun aliansi dari berbagai guild dan tim petualang kelas 1 telah dibentuk memungkinkan mereka untuk membangun tim penyerbuan dengan tenaga yang cukup. Lingkungan lebih menyukai Grand Lord yang peringkat Thunder Elementals dan Thunder Beast. Lingkungan lantai 3 meningkatkan semua keterampilan dan mantra tipe kilat sebesar 30%. Kelas baju besi pakaian, yang memiliki HP dan pertahanan rendah, kemungkinan akan mati seketika jika mereka gagal menghindari elemental guntur atau keterampilan gila bis. Tidak ada kesalahan yang diizinkan dalam pertempuran. Namun, pemain akan kesulitan untuk menghindari kesalahan sambil terus dibombardir dengan petir. Pada akhirnya, aliansi tim dihapus setelah kehilangan begitu banyak anggota di tengah pertempuran. Saat guild kelas 1 dan tim petualang top beristirahat, si Feng memimpin seluruh timnya ke zona kilat. Seolah-olah dia telah melewatkan kejatuhan tragis mereka setelah bertarung di gurun. Mereka akan pergi sama sekali. Apakah anggota Zero Wing kehilangan akal sehat mereka? Apa yang mereka coba lakukan? Bahkan jika satu kematian saja menghabiskan EXP 20%, apakah mereka harus sangat ceroboh? Ketika para anggota dari berbagai guild dan tim petualang kelas 1 melihat Zero Wing menuju ke dataran, mereka berpikir bahwa anggota Zero Wing telah menjadi gila. Di tanah kering yang terang ini, atribut-atribut dasar seorang pemain tidak sebanyak di lantai sebelumnya.
Di sini, standar tempur jauh lebih penting. Bahkan jika tim menerjang ke tanah petir dengan 1.000 anggota, setiap anggota akan menderita jumlah sambaran petir yang sama. Faktanya, para pemain akan memiliki peluang lebih tinggi untuk diserang. Ini karena pemain akan memiliki lebih sedikit ruang untuk bermanuver dalam grup yang lebih besar. Selain itu, jika pemain tidak berhati-hati ketika mereka mengelak, mereka kemungkinan akan menghindari serangan pencahayaan mereka sendiri hanya untuk dipukul oleh tetangga mereka. Berbagai kekuatan bukan satu-satunya yang bingung dengan keputusan menggelikan si Feng. Bahkan anggota Zero Wing bingung. Mereka telah melihat bagaimana para ahli dari berbagai guild dan tim petualang kelas 1 berakhir setelah bertarung di gurun. Mereka juga tahu bahwa standar para ahli itu jauh lebih kuat daripada standar mereka. Jika mereka bergegas ke dataran, mereka pasti akan mengalami nasib serupa. Saat anggota Zero Wing mendekati batas zona aman dan hendak memasuki zona kilat, mereka tidak bisa membantu saraf mereka yang semakin besar. Kenapa mereka di sini? Wild Ocean, yang saat ini bertarung di dalam zona itu, terkejut melihat tim Zero Wing memasuki dataran pencahayaan. Apakah mereka bosan hidup? Tim Zero Wing memiliki lebih dari 1.000 anggota, dan jika mencoba memasuki zona dengan begitu banyak pemain, jumlah sambaran petir yang akan turun ke tim akan mengejutkan. Bahkan kekuatan super seperti King's Return tidak akan melakukan aksi seperti itu. Mungkinkah Zero Wing bereksperimen dan mencoba melihat berapa banyak anggotanya yang dapat selamat dari pertempuran di zona kilat? Praying Lotus, yang menggunakan Healing Spell, sama terpana melihat kemajuan Zero Wing. Saat anggota berbagai negara adikuasa bertanya-tanya, satu pemain dari Zero Wing setelah yang lain melangkah ke zona. Menyaksikan 1.000 plus pemain menjejakkan kaki ke tanah kosong yang sangat mencolok, hampir semua orang mengawasi tim Zero Wing. Bertanya-tanya bagaimana rencana mereka untuk menghadapi serangan kilat yang tak terhitung jumlahnya yang akan menimpa mereka. 3 detik berlalu, 5 detik berlalu, 10 detik. Namun, tidak ada satupun sambaran petir jatuh di tim Zero Wing. Setiap anggota dalam tim masih hidup dan menendang. Dan mereka memiliki waktu yang mudah mengalahkan beberapa elementari peringkat Thunder Elementals dan Thunder Beas yang telah dibebankan pada mereka. Di mana petir itu? Mengapa kepala suku peringkat Thunder dan Elemental petir guntur itu tampak lebih lemah daripada yang kita lawan? Para pemain yang menonton tercengang ketika mereka mengirim pandangan tim Zero Wing ke samping. Mereka tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Di mana sambaran petir yang seharusnya turun? Mungkinkah sambaran petir berhenti karena mereka memiliki lebih banyak orang? Purple Jade sangat bingung ketika dia menyaksikan anggota Zero Wing. Petir adalah aspek yang paling menyusahkan tentang lantai bawah tanah ketiga Divine Ruin Primordial. Tanpa sambaran petir, uji coba di lantai 3 hanya akan menjadi serangkaian serangan Grand Lord yang sederhana. Jika itu masalahnya, berbagai kekuatan super dapat dengan mudah membersihkan lantai. Itu tidak mungkin. Tim lain telah mengirim lebih banyak pemain daripada Zero Wing dalam serangan sebelumnya. Tetapi ini tidak pernah terjadi, kata Yuan Tixin, menggelengkan kepalanya. Dia juga terlihat bingung. Bahkan para pemain Zero Wing bingung. Hanya Aquaros yang tahu bahwa inilah yang dilakukan si Feng. Sepertinya hal ini cukup efektif. Si Feng tersenyum pada buku cuaca kuno di tangannya. The Ancient Weather Book dapat mengubah cuaca dalam radius 2000 yard selama 2 jam. Menghapus awan-awan di area tertentu adalah tugas kecil untuk item tersebut. Tanpa sambaran petir, uji coba lantai 3 tidak menimbulkan ancaman bagi anggota timnya. Dengan sangat cepat, tim Zero Wing menemukan level 55 Grand Lord berperingkat Thunder Beast. Great Thunder Serigala, Thunder Beast, Grand Lord, level 55, HP 88 juta per 88 juta. Sekarang, bos, yang telah membuat sakit kepala berbagai kekuatan super menyakitkan, adalah Grand Lord biasa ke Zero Wing. Dengan Kola, Turtle Dove dan Ye Wumian yang memimpin, dan MTS tim cahaya ajaib menyerbu gerombolan terdekat, sisa tim bisa fokus menangani kerusakan. Selain itu, tanpa dorongan lingkungan petir, serangan Great Thunder Wolf tidak lebih dari menggelitik Kola dan rekan-rekan MTS lainnya. Serangan normal Grand Lord hanya menangani sekitar minus 8.000 kerusakan, sedangkan serangan keterampilannya hanya menangani sekitar minus 20.000. Bahkan tanpa Turtle Dove dan bantuan Ye Wumian, Kola dapat dengan mudah menahan Great Thunder Wolf. Para pemain lain meluncurkan serangan gila-gilaan di Great Thunder Wolf, masing-masing memberikan beberapa ribu kerusakan. Saat tim bertarung, HP Grand Lord tampak menurun. Secara alami, ini membuat berbagai kekuatan super cemburu. Atasan Primordial Divine Ruin tidak seperti atasan lapangan. Atribut mereka tidak akan berubah, terlepas dari berapa banyak pemain yang menggerebek mereka sekaligus. Ini berarti bahwa semakin banyak anggota yang dimiliki tim penyerang, semakin besar keuntungan tim tersebut. Tim Zero Wing memiliki lebih dari 1.000 anggota, yang lebih dari 3 kali lipat dari yang dimiliki oleh tim lain. Selain itu, anggota Zero Wing tidak perlu khawatir tentang menghindari sambaran petir. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Great Thunder Wolf jatuh di hadapan anggota Zero Wing. Semua orang di tim juga mendapatkan EXP dalam jumlah yang signifikan. Selain itu, Great Thunder Wolf telah menjatuhkan 8 item secara total berkat Divine Providence si Feng. Meskipun ini sepertinya tidak banyak, itu di atas rata-rata untuk Grand Lords di atas level 50. Ketika berbagai negara adidaya telah membunuh Grand Lord mereka masing-masing, mereka hanya mendapat 5 item. Sementara itu, setelah melihat hasil curahan serigala guntur besar,
Si Feng harus mengakui bahwa bos penghancur ilahi primordial jauh lebih murah hati daripada bos di tim Dungeons. Dari 8 item yang dijatuhkan, 1 adalah batu teleportasi, dan 5 adalah senjata level 50 dan peralatan. 3 di antaranya adalah peringkat emas murni dan 2 di antaranya adalah peringkat rahasia perak. 2 item terakhir adalah halaman-halaman teknik pertarungan yang tidak lengkap. Teknik tempur lanjutan, Si Feng sangat gembira saat dia melihat 2 lembar perkamen kulit domba. Teknik tempur dasar akan jatuh sebagai item lengkap di Primordial Divine Ruin, tetapi teknik tempur lanjutan dan di atas akan muncul sebagai halaman. Pemain harus mengumpulkan setiap halaman untuk mempelajari teknik bertarung. Bersemangat, Si Feng segera memeriksa 2 lembar perkamen. Bab 1659 Teknik tempur lanjutan tingkat atas. Saat Si Feng memeriksa halaman yang tidak lengkap, matanya bersinar karena kegembiraan. Kilat-kilat. Halaman bobrok ini milik buku yang menggambarkan teknik serangan rahasia, yang telah diturunkan sejak zaman kuno. Hanya setelah mengumpulkan semua halaman yang tidak lengkap kamu dapat membaca konten buku lengkap. Ada total 13 halaman. Leaflet ini adalah halaman ketiga. Kilat-kilat. Halaman bobrok ini milik buku yang menggambarkan teknik serangan rahasia, yang telah diturunkan sejak zaman kuno. Hanya setelah mengumpulkan semua halaman yang tidak lengkap kamu dapat membaca konten buku lengkap. Ada total 13 halaman. Leaflet ini adalah halaman ke-6. Sebagian besar teknik pertempuran yang jatuh di Primordial Divine Ruin adalah teknik tempur dasar, dan sebagian besar dari mereka jatuh sebagai versi lengkap. Meskipun beberapa teknik dasar tempur turun sebagai halaman tidak lengkap, itu adalah minoritas ekstrim. Biasanya, hanya peringkat lanjutan atau teknik pertarungan yang lebih tinggi yang akan jatuh sebagai halaman individual. Namun, ada perbedaan antara teknik tempur lanjutan dan orang-orang dari peringkat lainnya. Tidak hanya pemain di Gods Domain dapat meningkatkan fondasi mereka dengan mempelajari teknik bertarung, tetapi mereka juga bisa belajar cara untuk menunjukkan kekuatan mereka lebih efisien. Sehingga meningkatkan kekuatan tempur mereka secara keseluruhan. Beberapa teknik pertarungan bahkan memberikan pemain kekuatan untuk menantang musuh dari level yang lebih tinggi. Teknik tempur dasar mungkin tidak membantu penyempurnaan setengah langkah realem bertarung melawan ahli realem refinement, tetapi teknik tempur lanjutan biasa bisa. Ini juga mengapa berbagai guild super dan guild kelas 1 sangat putus asa untuk bersaing untuk slot memasuki Primordial Divine Ruin. Sementara itu, kekuatan teknik tempur lanjutan dapat ditentukan oleh jumlah halaman yang dimilikinya. Teknik tempur lanjutan biasa hanya akan mencakup 6 hingga 8 halaman. Teknik tempur lanjutan tingkat pertama akan memiliki 9 hingga 12 halaman. Dan teknik tempur lanjutan tingkat atas akan memiliki 13 hingga 15 halaman. Teknik tempur lanjutan biasa hanya bisa membantu ahli realem perbaikan setengah langkah memenuhi syarat untuk melawan seorang ahli realem perbaikan. Sementara itu, teknik tempur lanjutan tingkat pertama memungkinkan para ahli realem refinement untuk menghadapi para ahli realem air mengalir. Adapun teknik tempur lanjutan tingkat atas, jika para ahli realem air mengalir mempelajarinya, mereka bahkan bisa berpose sebagai ancaman bagi para ahli void realem. Bahkan di seluruh domain dewa, ahli void realem sangat jarang. Namun, dengan teknik tempur lanjutan tingkat atas, ahli realem air mengalir bisa berdiri melawan para ahli void realem. Orang bisa membayangkan betapa berharganya teknik pertarungan semacam itu. Tidak ada keraguan bahwa Lightning Flash adalah teknik tempur lanjutan tingkat atas. Si Feng tidak pernah berharap akan cukup beruntung untuk menemukan halaman Advanced Combat Technique, dan terlebih lagi, itu adalah teknik tipe serangan. Zero Wing tidak benar-benar memilikinya. Jika memungkinkan untuk mengumpulkan teknik rahasia flash pencahayaan yang lengkap, itu pasti akan membantu para ahli persekutuan. Mempelajari teknik ini kemungkinan akan menawarkan lebih banyak manfaat daripada armor penakluk. Armor penakluk hanya diizinkan memberi pemakainya kekuatan untuk menghadapi para ahli realem refinement sementara, dan setelah semua dikatakan dan dilakukan, itu hanya sepotong peralatan level 50. Setelah pemain naik level, peralatan tidak akan berguna. Itu tidak bisa benar-benar menjadi bagian dari kekuatan pemain. Teknik tempur lanjutan berbeda. Setelah pemain mempelajarinya, mereka dapat menggunakannya dengan baik terlepas dari level mereka. Itu juga akan menawarkan bantuan yang signifikan ketika para pemain menantang cash promotion mereka. Selain itu, teknik tempur lanjutan yang lengkap berbeda dari tablet teknik rahasia. Meskipun teknik bertarung yang bisa dipelajari dari teknik rahasia lebih kuat daripada teknik tempur lanjut, sangat sedikit pemain yang bisa mempelajarinya. Mustahil untuk berbagi teknik-teknik itu dengan sejumlah besar pemain. Namun, teknik tempur lanjutan lengkap mengambil bentuk buku. Dia bisa menyimpan buku itu di gudang-gudang, dan anggota kelompok bisa membacanya sesuai keinginan mereka. Mengesampingkan apakah pemain benar-benar dapat mempelajari teknik dengan sukses, setidaknya, semua orang akan memiliki kesempatan untuk belajar. Di masa lalu, alasan bahwa para ahli dari berbagai negara adidaya memiliki waktu yang lebih mudah dengan cash promotion mereka naik melalui tingkatan. Daripada para ahli dari persekutuan kelas 1 dan di bawahnya bukan hanya senjata dan peralatan yang lebih baik. Sebaliknya, itu karena akses mereka ke teknik pertempuran lebih unggul baik dari segi kuantitas dan kualitas. Berpikir sampai titik ini, Si Feng memimpin timnya mencari bos lain daripada beristirahat. The Ancient Weather Book hanya memiliki durasi 2 jam, sedangkan cooldown memiliki 10 jam. Dia mungkin bisa menunggu untuk waktu yang lama, tetapi kota primordial tidak akan menunggunya.
Siapa yang tahu jika kota primordial memiliki batas masuk? Jika tidak ada, mereka mungkin baik-baik saja. Tetapi jika ada, dia dan anggota Zero Wing akan kehilangan kesempatan untuk memasuki kota legendaris jika mereka terlambat. Karena itu, ia harus menghargai setiap detik dan menit dari 2 jam ini. Anggota Zero Wing terus berburu satu Grand Lord dengan peringkat Thunder Elemental atau Beast demi satu. Ketika tim bertemu dengan Tuan Agung di Gurun Tandus, mereka menerkam seperti sekawanan serigala lapar. Mereka tidak berperilaku seperti para pemain dari berbagai negara adidaya, yang kembali beristirahat di area awal setelah membunuh 1 atau 2 bos. Berbagai kekuatan super tumbuh iri melihat ini. Tanpa ancaman dari sambaran petir, Zero Wing dapat dengan mudah membantai para Grand Lord yang sudah jadi ini. Tidak hanya anggota tim yang mampu menghasilkan banyak EXP, tetapi mereka juga mendapatkan banyak peralatan tingkat atas. Lantai bawah tanah ketiga primordial Divine Ruin praktis telah menjadi tempat leveling suci untuk Zero Wing. Bagaimana ini mungkin? Lautan liar King's Return bingung ketika dia menyaksikan pemandangan di depannya. Dia berasumsi bahwa Zero Wing akan terjebak di lantai 3, namun berdasarkan langkahnya, itu kemungkinan akan menjadi tim pertama yang mencapai lantai bawah tanah keempat. Paman rusak, haruskah kita menghubungi mereka? Berdoa Lotus berbisik kepada kota rusak yang berdiri di sampingnya. Sejauh ini, berbagai kekuatan super baru mencapai lantai 4. Belum ada satupun tim mereka yang berhasil mencapai peringkat kelima. Lantai 4 terlalu sulit, dan tidak ada yang membandingkannya dengan lantai 3. Dengan kekuatan tim King's Return saat ini, tidak bisa membersihkan lantai 4 sendirian. Jika King's Return ingin mencapai lantai 5, itu harus bersekutu dengan tim lain. Namun, hal itu akan membuat slot masuk tim lebih sedikit ke lantai 5. Tidak, itu terlalu cepat. Kami akan mengirimi mereka undangan begitu mereka mengalami dinding lantai 4, kata Broken City, tersenyum ketika dia menggelengkan kepalanya. Uji coba lantai 3 adalah permainan anak-anak dibandingkan dengan lantai 4. Tidak hanya para pemain harus menghadapi segala macam serangan, tetapi Guardian Boss juga seorang level 58 Grand Lord peringkat spesies kuno yang bonafit. Bahkan sekarang, tidak ada satupun negara adikuasa yang memberikan kerusakan pada Guardian Boss. Meskipun King's Return telah mempersiapkan diri dengan seksama kali ini, mereka tidak memiliki peluang lebih dari 30% untuk mengalahkan Grand Lord. Tak perlu dikatakan, peluang Zero Wing bahkan lebih rendah. Sementara berbagai kekuatan menggiling atasan di lantai bawah tanah ketiga Divine Ruin Primordial. Berita tentang tim Zero Wing yang menyelesaikan uji coba lantai 3 dengan cepat menyebar di antara tim yang berpartisipasi. Berbagai geng besar dan tim petualang teratas dari kerajaan dan kekaisaran tetangga Kekaisaran Orc, khususnya, harus mengevaluasi kembali pendapat mereka tentang geng. Berbagai negara adikuasa, sejauh ini, telah memonopoli lantai keempat primordial Divine Ruin. Fakta bahwa Zero Wing telah mencapai lantai itu membuktikan bahwa itu hampir bisa menyaingi kekuatan super itu dalam hal ahli tingkat atas. Paling tidak, Zero Wing jelas lebih unggul daripada guild kelas 1 dan tim petualang top dalam hal ini. Namun, keheningan yang mematikan telah jatuh di ruang pertemuan di dalam Ancient Rock City Residence Heaven karena informasi terbaru ini. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa, dalam satu hari pendek, pemakaman surga akan kehilangan keuntungan besar yang telah diolah. Dan itu semua karena Zero Wing pertama, Zero Wing telah menghancurkan arai sihir defensif Ancient Rock City. Kemudian, persekutuan telah menjarah slot masuk mereka untuk Primordial Divine Ruin. Sekarang, Zero Wing akan menginjakan kaki di lantai bawah tanah keempat reruntuhan. Zero Wing, ekspresi penguburan singular berubah saat dia membaca laporan terbaru. Reputasi pemakaman surga hancur berantakan. Jika mereka tidak mencari cara untuk mengatasi masalah ini sekarang, persekutuan kemungkinan akan memiliki jalan berbatu di depan bahkan jika mereka berpegang pada kota batu kuno. Pemakaman singular berputar ke arah Flame Blood, yang duduk di sampingnya terbungkus perban, dan menggeram, Flame. Bukankah kamu mengatakan bahwa Beast Emperor membutuhkan jiwa dari 400.000 pemain elit untuk menampilkan kekuatan penuhnya di kerajaan Star Moon? Pergi, katakan padanya bahwa aku akan memenuhi permintaan itu. Petik 2. Pemimpin Guild, apakah kamu berencana menyerah pada Star Moon Kingdom sepenuhnya? Darah api tidak bisa menahan keterkejutannya. Permintaan Beast Emperor bukan masalah biasa. Itu adalah pilihan terakhir dan terburuk yang dimiliki pemakaman surga. Betul, karena kita tidak dapat memiliki kerajaan bintang bulan, apa gunanya membiarkannya hidup-hidup? Singular Burial mengangguk, sedikit kegilaan muncul di matanya. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia harus mengakui fakta bahwa pemakaman surga telah kehilangan perjuangan untuk kerajaan bintang bulan. Terlepas dari apakah mereka membela kota batu kuno atau tidak, dana yang diperlukan untuk memperbaikinya masih menjadi masalah. Mereka juga harus membayar banyak klaim hadiah setiap hari. Jika mereka melanjutkan pertempuran dengan Zero Wing, itu hanya masalah waktu sebelum persekutuan selesai, bahkan jika pemakaman surga mendapat dukungan dari perusahaan besar. Jika dia ingin pemakaman surga bertahan, dia harus menyerah pada kerajaan bintang bulan. Aku mengerti, aku akan segera menghubungi Beast Emperor. Petik 2. Melihat betapa seriusnya pemakaman singular, Flame Blood dalam hati menyesali kenyataan bahwa pria itu telah menjadi seperti ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa persekutuan seperti Nol Sayap benar-benar bisa menyudutkan pemakaman singular, seorang jenius, sejauh ini. Dari sekian tahun ia mengikuti pemakaman singular, ini adalah pertama kalinya sesuatu seperti ini pernah terjadi.
Bab 1660 Teknik Rahasia Petir Flash. Di pegunungan tertentu yang ditutupi dengan hutan lebat, monster kuat yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di sekitar daerah itu. Setiap monster di sini berada di atas level 100, dan beberapa di antaranya adalah peringkat mitik. Namun, tidak satu pun dari monster ini yang berani mendekati hutan di wilayah dalam pegunungan. Tiba-tiba, sesosok muncul di pintu masuk hutan. Itu tidak lain adalah Flameblood. Ketika Flameblood muncul, beberapa makhluk besar humanoid muncul di sekitarnya, masing-masing memancarkan aura mengerikan yang hanya dimiliki oleh monster tier 4 mitik. Luar biasa. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa waktu, dia sudah berkembang ke titik ini. Flameblood terpana ketika dia melihat ke-6 mitik peringkat Evil Demons di sekitarnya. Mitik peringkat Evil Demons, iblis-iblis jauh lebih sulit untuk dipelihara daripada binatang jahat. Sebelumnya, Beast Emperor hanya mampu memelihara Grand Lord peringkat Evil Demon. Meskipun Grand Lord peringkat Evil Demons sangat kuat, mereka tidak terkalahkan. Jika banyak pakar bekerja bersama, mereka masih bisa membunuh satu. Namun, itu adalah cerita yang berbeda untuk mitik peringkat Evil Demons. Pada tahap permainan ini, monster mitik tidak dapat diatasi, bahkan untuk berbagai negara adidaya. Jika tidak, tim dungeon skala besar level 50 di Guts Domain tidak akan kosong. Selain itu, Evil Demons memerintahkan intelek superior dan bisa menunjukkan kekuatan tempur yang lebih besar daripada Evil Beast. Yang paling penting, mereka bisa dipanggil kapan saja, tidak seperti Evil Beast, yang hanya bisa bergerak dari satu lokasi ke lokasi kekuatan mereka sendiri. Sekarang Beast Emperor memerintahkan mitik peringkat Evil Demons, ia memiliki setara dengan pengawal peringkat mitik setiap saat. Mempunyai mitik ranking Evil Demons tidak diragukan lagi akan meningkatkan keselamatan dan kemampuan bertahan para pengontrol seperti Beast Emperor dengan selisih yang signifikan. Dia tidak lagi harus bersembunyi ketika menyerang dan bisa mengendalikan pasukannya lebih efisien. Setelah melihat Evil Demons peringkat mitik ini, keinginan Flameblood untuk mendapatkan pertumbuhannya sendiri. Menjadi anggota kuil Dewa Jahat, setiap ras di benua domain dewa memburunya terus-menerus. Bertahan dalam permainan menjadi sangat sulit. Selain itu, jika pemain atau NPC menangkapnya dan mengirimnya ke kuil God Perang, karakternya akan dijatuhi hukuman mati dalam arti yang sebenarnya, dan dia akan dipaksa untuk memulai dari awal lagi. Oleh karena itu, ia harus berhati-hati ketika bergerak dan jarang mendekati sebelum pemain lain muncul. Namun, jika dia memiliki Evil Demons peringkat mitiknya sendiri, dia tidak perlu khawatir tentang penangkapan kecuali jika dia bertemu dengan Tier 5 NPC. Untungnya, Tier 5 NPC adalah pembangkit tenaga listrik puncak di domain God, dan mereka tidak mudah ditemui. Biasanya, pemain NPC terkuat yang akan bertemu adalah Tier 4. Setelah iblis-iblis memiliki kesempatan untuk mengamati darah api sejenak, mereka mundur kembali ke hutan. Darah api kemudian melangkah ke hutan sendiri. Ada kawah besar di jantung hutan. Kawah memancarkan energi jahat yang sangat padat sehingga bahkan Evil God Apostle seperti dia tersentak saat membasuhnya. Jika pemain biasa mandi di energi jahat yang padat ini, kemungkinan akan merusak mereka secara instan. Kawah ini tidak lain adalah rumah kuil Dewa Jahat Kerajaan Star Moon. Selama para pemain berada dalam jangkauan kuil, energinya akan memutus komunikasi mereka dengan dunia luar. Mereka tidak akan dapat mengirim atau menerima pesan. Darah api, seorang pria paruh baya yang tertutup reruntuhan hitam pekat duduk di kuil yang sangat bobrok. Ketika dia melihat darah api memasuki kuil, dia melirik sang ulama dan bertanya, "Kenapa kamu di sini? Apakah kamu mengendalikan pasukan iblis-iblis kamu untuk melindungi kota batu kuno?" Petik 2. Meskipun pria sebelum Flameblood tidak mengekspresikan emosi apapun, hanya berbicara dengan nada tenang, hati Flameblood berdebar ketakutan. Ini bukan hanya karena Beast Emperor adalah salah satu utusan dewa jahat, tetapi juga karena energi jahat yang menyeramkan yang mengelilinginya. Pria itu jauh lebih menakutkan daripada terakhir kali Flameblood melihat Beast Emperor. Evil energi Beast Emperor terpancar tidak lebih lemah dari energi jahat yang dipancarkan kuil itu sendiri. Energi jahat orang ini kemungkinan akan membunuh pemain biasa sebelum mereka bisa mendekatinya. Selain itu, ketika Flameblood memandang Beast Emperor, dia tidak bisa menahan perasaan seolah dia menatap binatang buas yang baru saja terbangun dari tidur panjang. "Pemimpin persekutuanku mengirimiku," kata Flameblood setelah menguatkan pikirannya. "Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu membutuhkan 400.000 jiwa dari pemain elit? Pemimpin kelompokku mengatakan dia bisa memberikannya padamu." Petik 2. Dia akhirnya mengambil keputusan, Beast Emperor bertanya, tertawa. "Lalu, kembali dan katakan ini padanya. Pada hari dia memiliki para pemain yang siap akan menjadi hari di mana Zero Wing binasa." Petik 2. Meskipun dia cukup kuat dan dapat dengan mudah memburu pemain untuk jiwa mereka, jiwa abadi yang dia butuhkan harus datang dari pemain yang bersedia. Sayangnya, ia masih pendek 400.000 pemain elit bahkan setelah menghabiskan kemampuannya. Jika tidak, dia akan menyerahkan kerajaan bintang bulan ke kuil Dewa Jahat beberapa waktu lalu. Flameblood mengangguk sebagai jawaban. Dia tidak ragu tentang klaim Beast Emperor. Yang lain mungkin tidak tahu kekuatan Beast Emperor memegang setelah kuil Dewa Jahat telah diaktifkan, tetapi sebagai anggota, Flameblood mengetahuinya dengan sangat baik. Sementara itu, kembali ke lantai bawah tanah ketiga Primordial Divine Ruin, beberapa waktu telah berlalu sejak berbagai negara adidaya telah berangkat ke lantai 4.
Hanya persekutuan kelas 1 dan tim petualang top, yang tidak bisa mengalahkan bos, dan tim Zero Wing, yang masih memburu peternak dan elemental petir berperingkat Lord tertinggi. Yang tetap di lantai 3. Sampah. Berapa banyak Grand Lords yang harus dibunuh anggota Zero Wing sebelum mereka puas? Petik 2. Mereka mungkin menggiling untuk peralatan tingkat atas level 50 di lantai ini. Lagi pula, peluang seperti ini tidak sering datang. Petik 2. Dengan berapa banyak Grand Lord yang telah mereka bunuh, mereka seharusnya memiliki lebih dari cukup batu teleportasi. Aku ingin tahu apakah mereka mau berbagi dengan kami? Petik 2. Bahkan tidak memikirkannya. Pertama, kota primordial pasti akan memiliki batas masuk. Wajar jika pemain sesedikit mungkin mencapai lantai 4 dan 5. Terlebih lagi, batu teleportasi terikat pada pemain dari tim yang sama dan hanya bisa ditularkan di antara pemain di tim yang sama. Batu-batu itu juga hanya bisa digunakan pada anggota tim. Jika jumlah anggota tim tiba-tiba meningkat, batu teleportasi yang telah mereka kumpulkan sejauh ini akan menjadi tidak berguna. Itu membuatnya lebih kecil kemungkinannya bahwa mereka bersedia membantu kita. Petik 2. Berbagai guild tingkat pertama dan tim petualang papan atas tidak bisa tidak iri terhadap anggota bertarung Zero Wing saat mereka mencari harta di lantai 3. Ketika mereka melihat batu teleportasi tersebar di tanah, mata mereka menjadi merah. Terlepas dari semua upaya mereka belum mendapatkan batu teleportasi tunggal, namun tim Zero Wing bahkan tidak repot-repot mengambil batu yang jatuh. Sementara itu, Si Feng mengaktifkan Divine Providence ketika mereka membunuh Grand Lord level 55 yang berperingkat Thunder Beast lainnya. Setelah dia mengumpulkan barang jarahan dan memeriksanya, alisnya terangkat karena terkejut. Hebat, dengan ini, aku akhirnya memiliki semua yang aku butuhkan. Si Feng tidak bisa menahan kegembiraannya saat dia menatap halaman terakhir dari Lightning Flash. Mereka telah menyerbu atasan selama hampir 2 jam sekarang. Mereka bahkan mulai memikat 2 atau 3 Grand Lords, menyerang mereka sekaligus di tengah perjalanan mereka. Untungnya, mereka telah mengumpulkan semua 13 halaman unik untuk teknik rahasia petir flash sebelum kontrol cuaca buku cuaca kuno habis. Sistem, kamu telah mengumpulkan semua halaman untuk Lightning Flash. Apakah kamu ingin mensintesis versi lengkapnya? Mensintesis versi lengkap akan membutuhkan 1000 kristal ajaib. 1000 kristal? Kenapa begitu banyak? Si Feng bingung setelah membaca pemberitahuan sistem. Biasanya, mensintesis teknik memerangi tingkat lanjut hanya diperlukan antara 50 dan 100 kristal ajaib, tergantung pada jumlah halaman yang dimiliki teknik tersebut. Namun, teknik bertarung di tangannya membutuhkan 1000 kristal sihir. Sistem itu jelas berusaha menipu dia. Aku ingin melihat teknik tempur seperti apa yang akan kamu berikan kepada aku. Si Feng tidak bisa tidak peduli tentang biaya, bagaimanapun, membayar 1000 kristal sihir tanpa ragu-ragu. Setelah semua kesulitan yang dia alami untuk mengumpulkan halaman-halaman itu, dia tidak akan membiarkannya membusuk hanya karena sistem ingin merampoknya. Untungnya, tidak ada banyak perbedaan antara 100 kristal sihir dan 1000 untuk Si Feng. Tiba-tiba, dengan Si Feng di tengahnya, arai sihir hitam pekat muncul di bawah kakinya. Aliran mana yang kuat melonjak ke atas dari barisan, dan mengabaikan efek Ancient Weather Book, awan yang berkumpul di atas, menghalangi matahari di atas Si Feng. Baut petir masif kemudian turun dari awan, menghantam 13 halaman tidak lengkap yang melayang di atas kepala Si Feng. Setelah ratusan ledakan gemuruh bergema di seluruh lantai 3, sebuah buku tebal-tebal melayang di depan Si Feng. Lengkungan samar listrik biru menari-nari di sekitar buku tebal itu.